Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak ngantuk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari wasilah melalui para ulama, para muallif, para musannif senantiasa dikasih kemanfaatan dan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ngapa? Lu enggak nyambung lu ah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya As-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz khususan jami'al muallifin wal musannifin minal kutub al-makru'ah, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ilaro Mbah Hasyim Asari Jombang wa ilaro Aki Abdurrahman Wahid Jombang wa ilaro Kiasat Samsul Arifin Situbondo wa ilaro Mbah Yai Hamid Pasuruan Abdul Hamid Pasuruan wa ilaro Mbah Selagah Pasuruan wa ilaro Mbah Surga Surgi Pasuruan wa ilaro Mbah Soleh Semendi Pasuruan. Ini supaya kalian tahu Mbah Soleh Semendi itu termasuk cucunya
Sunan Gunung Jati yang dimakamkan di Pasuruan, gitu ya. Kemudian Mbah Ahmad Siddiq Jember, wa ilaro Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zubair Rembang, Mbah Abdullah Salam, Mbah Salam Mahfud, Ki Abdullah Rifai itu guru saya, Hajin Padi, wa ilaro Mbah Arwani Kudus, Mbah Turaihan Kudus, Mbah Mamun Kudus, Abu Yadim Yati Banten, wana khususon ilaro Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Aba Anom dan Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, khususon ilaro Kiai Yusuf Taujiri Garut, Bekasi ada Kiai Nur Ali Bekasi Ujung Harapan, Jakarta Kiai Abdullah Syafi'i. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang babul af'ali halaman 19, hitungannya B ya, karena tadi ba'da asar sudah kita baca. Sumber bermula ini itu bab af'al, cuman untuk uji nyali, ya kan gitu. Biar kalian yang baca, saya nyimak, udah nyampe situlah bawah itu, coba sejauh mana. Ini kan uji nyali, salah ya biasa, kan gitu. Ini cewek apa cowok? Ya cewek lah, kan zaman emansipasi wanita. Ya ntar cowok, wah masa cewek dibelakangin melulu kan gitu kan. Ubed suruh turun, kalau ada suruh baca dia. Nih siapa? Khotimah. Coba sampai yang benar, itu tarik dikit mah. Di atas. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali, ay hadza babul af'ali. Bermula ini itu bab menerangkan tentang fiil-fiil. Yakni Nangis dong. Soalnya nadanya enggak nangis. Ya. Yakni menghendaki siapa musonif al-istilahiyata pada istilah. Maksudnya af'al atau fiil yang bangsa Istilahnya. Fa kharaja, maka keluar, bidzalikal af'ali. Nah, salah kan? Dzalika dengan itu al-istilahi ya. Bidzalika dengan itulah istilahi al-af'ali al-af'ali lugawiyatu menurut bahasa Al-af'alu apa fiil? Al-af'alu apa fiil al-lugawiyati yang al-lugawiyatu boro-boro sebaris salah kabeh. Ya. Menurut bahasa alati yaitu lugawiyah ya. Hiya bermula alati, mutlakun itu mutlak. Mutlakul hadasi itu mutlak mutlak yang baru ya. Baru perbuatan. Mutlakul hadasi itu mutlak perbuatan. Mutlaknya perbuatan. Fa innaha, maka sesungguhnya af'al al-lugawiyah latan hasiru itu yang apa? Itu tidak terbatas. Itu tidak terbatas apa af'al wal al-lughawiyah wal af'alu, dan bermula af'al jam'un fi'lun. Jam'un itu jamak apa sih? Jam'u fi'lun. Jam'u fi'lin. Itu jamak fi'il. Jamaknya lafadz fi'il. Wa ma'nahu, dan bermula lafadz af'al
Apaan? Wa maknahu dan bermula makna. Wal maknahu istilahan dan bermula maknanya istilah. Apa sih? Udah coba ganti Santi. Coba biar dulu. Nah, kuncinya. Didengerin yang lain. Ini kan menunjukkan kualitas. Gak usah malu-malu, emang malu-malu. Ayo. Wa maknahu. Langsung lanjutin. Wa maknahu dan bermula maknanya fiil. Ya. Istilahan itu menurut istilah. Allah. Itunya belakangan. Oh ya. Masa ada khobar mubtada di belakang? Oh ya. Istilahan yang menurut istilah. Menurut istilah. Istilahan menurut istilah. Kalimatun itu kalimat dalat yang menunjukkan ala maknan. Apa? Dalat yang kalimatun itu kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat ala maknan atas satu makna. Fi nafsiha di dalam dirinya kalimah waqtaranat dan berbarengan bi ahadil Fa'ilnya apa? waqtaranat dan berbarengan apa kalimah bi ahadin dengan salah satu al azminati. Makanya salah. Untuk terus Oh. katanya. Bi ahadil azminati dengan salah satu zaman asalasati yang Salah tadi bukan asalah tadi. asalasati yang tiga wad'an di dalam peletakannya. Wa qauluhu Coba ganti di sana. Ntar kalau emang nggak bisa, ganti ke sana lagi. Artinya optimal, lain. Optimal. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bermula ucapannya Jangan musannif. diam. Salah satu itu ada tiga. Wadalilu dan bermula dalil. Ala zalika atas itu dalil. Salasa. Oh iya. Ala zalika atas itu salasa. Al istiqra'u. Jadi baca baca. Apa nah? Al istiqra'u. Ala qad dalil ala zalika. Ulangi coba. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif. Ala zalika atas salasa. Al istiqra'u. Itu penelitian. Istiqra itu penelitian. Itu penelitian. Wa qauluhu dan bermula firman-Nya Allah Ta'ala oleh Maha Tinggi siapa Allah. Lahu itu tetap bagi Wa qauluhu apa tadi? wa qauluhu dan firman-Nya Allah. Bermula bukan? Iya. Wa qauluhu dan firman-Nya Allah atau kepada istiqra. Wa qauluhu dan firman-Nya Allah lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika. Ayo. Ma baina aidina, tidaklah di antara tangan-tangan kita. Bukanlah ma baina aidina, ma yaitu perkara baina aidina yang ada di hadapan, yang ada di antara tangan-tangan kita semua, maksudnya di hadapan kita. Di hadapan itu nanti yang di depan kan gitu. Nanti ada keterangannya. Wama baina wama khalfana, wama dan sesuatu khalfana yang ada di belakang kita. Karena itu ayat masarti wama dan sesuatu baina dzalika yang ada antara itu ma baina aidina wama khalfana. Ayo terusin itu artinya. Wal muradu dan bermaksud bima dengan Nangis apa ya kan wal muradu nangis lagi. wal muradu dan bermaksud bima dengan perkara bainal apa sih? Bla bla bla. Mas, udah ganti bed. Pelan-pelan
Itu ambil ya. Ya ketahuan nih. Nanti mendingan. Jana, red. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu dan bermula yang dikehendaki bima dengan bainal aidi. Bima dengan perkara bainal aidi yang ada di antara aidi karena hadapan itu. Bima dengan perkara bainal aidi yang di antara hadapan. Apa yang di antara al aidi itu maksudnya itu di hadapan. Di hadapan Kita lah. Al mustaqbalu Iya kan? Itu zaman mustaqbal, zaman yang akan datang. al mustaqbalu itu Sombong, zaman ikut. Pinter sih. itu zaman yang akan datang. Wama dan perkara Wama khalfana ay wal muradu bima khalfana al madi. wama dan sesuatu kholafna yang di belakang kita, al-madi itu zaman yang telah lalu. Wama dan perkara baina dzalika yang diantara itu mustakbal dan madi, al-halu itu zaman hal. Kalau zaman sekarang Pak. Terus Wa qawlu dan Suhail. As-Sa'idi dan ucapannya Suhair sang penyair. Sama bacanya. Wa'lam ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmina fi ghadin aman. Wa'lamu ilmal yaumi wal amsi lagi. Wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ama. Itu ucapannya syair itu menandakan ketiga zaman. Ayo artiin. Wa a'lamu dan mengetahui siapa saya ilmal yaumi pada ilmu hari ini, ilmal yaumi pada ilmu hari ini, wal amsi dan amsi kemarin, qablahu yang qablahu yang sebelum al-yaum, walakinnani dan tetapinya aku an ilmi ma tentang ilmu sesuatu tentang ilmu sesuatu
fi ghadin di dalam hari esok, amma itu tidak mengetahui. Tahuan ya, termasuk ubed nggak boleh sok tahu ya, ngaji nggak pernah ngikutin ya, dia disuruh baca syair begitu aja udah jungkir. Apa Sin? Kata Yasin sama Tio, alhamdulillah selamat. Ya udah Yasin suruh masak lagi, mau ngapain lu? Ya kan? Ini uji nyali nggak apa-apa. Salah ya biasa gitu. Ini saya ulangi ya, mulai dari awal. Dalam arti saya baca sekilas menegaskan babul af'ali ay hadza babul af'ali. Bermula ini itu menerangkan bab fi'il, yakni al istilahiyata. Maksudnya af'al itu ya kalian cermati, yang dimaksud af'al ini adalah menurut istilah. Fa kharaja bidzalika al af'alu al lughawiyatu. Karena yang dimaksud fi'il oleh musannif di sini adalah af'al al istilahiyah, maka yang namanya af'al al lughawiyah fi'il tapi menurut lughawi itu tidak termasuk. Lah kalau fi'il lughawi bagaimana yang dimaksud af'al al-lughawiyah? Allati hiya mutlaqul hadas. Yang dimaksud af'al atau fi'il lughawi, fi'il menurut bahasa. Kita belajar ini fi'il apa bukan? Fi'il kan pekerjaan kan? Ada orang menulis itu kan pekerjaan. Itu fi'il juga. Mendengar itu perbuatan apa bukan? Perbuatan. Kita gerak begini begono, itu juga perbuatan. Nah, kalau af'al atau fi'il yang menurut lughawi ini ya tidak dibahas di sini. Jadi yang dimaksud af'al itu adalah fi'il tapi menurut istilah. Nah, wal af'al jam'u fi'lin. Af'al itu mufrad dari isim af'al itu jamak dari isim mufrad fi'lun jamaknya af'al, sama dengan ismun jamaknya asma. Nah, ini kan apa namanya, yang namanya syarah ya. Kitab Asmawi ini kan syarah itu kupas tuntas terhadap kandungan isi kitab, itu maksudnya. Wa maknahu istilahan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa qaronat bi ahadil azminati salasati. Saya nggak pernah baca salasati, ngerti Santi? Ya kan, as-salasah yang panjang itu kan lanya bukan sanya. Aska disimak. Perhatikan, fi'il menurut istilah adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Kalimat yang menunjukkan atas perbuatan, tapi yang menunjukkan itu di dalam diri kalimat tersebut. Ini contohnya umpamanya begini. Nanti kan dibagi, fi'il ada 3. Umpamanya tiga-tiganya satu, saya contohkan lah. Doroba, yad, ribu, idrib, umpamanya kan fi'il ini 3 ini. Doroba, yadribu, idrib. Doroba nanti disebut dengan fi'il madhi. Yadribu disebut dengan mudhari. Ini pengantar aja. Idrib disebut dengan fi'il amar. Maksudnya bagaimana sih? Ini nggak usah saya tulis definisinya karena di situ ada. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bi ahadil azminati wat'an. Kalimat yang menunjukkan fi'il ialah kalimat difahami betul kalian supaya definisi yang seperti ini tuh nggak perlu diulang-ulang.
Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna atas dirinya sendiri. Kalau doroba, dalam kalimat doroba ini terdapat makna telah memukul, kan gitu. Waqtaronat bi ahadil azminati wat'an, semenjak diletakkan itu salah satu dari doroba yadribu idrib ini kebarengan langsung dengan salah satu 3 zaman. Zaman madhi, hal atau istiqbal atau mustakbal. Contohnya doroba, maknanya telah memukul. Kata-kata telah itu menandakan perbuatan sudah dilakukan, dilaksanakan. Kan gitu. Yadribu disebut fi'il mudhari'. Itu menandakan dalam kalimat yadribu perbuatan mukul itu loh, sedang atau akan dikerjakan. Nah itu nggak usah pakai embel-embel tambahan kalimat lain. Beda kalau kata benda. Kalau kata benda telah atau udah berlalu itu ada embel-embel amsi umpamanya. Kalau sekarang ya mungkin al-ana, kalau besok ya mungkin godan. Jadi ditegaskan definisi, diperhatikan ini yang anak-anak baru. Siapa? Ibrahim jangan lamun. Fi'il ialah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bi ahadil azminati thalathati wat'an. Kalimat yang menunjukkan atas satu makna. Doroba itu makna bukan? Umpamanya koma berdiri. Berdiri itu makna, makna itu kan arti. Umpamanya bayana, saya menjelaskan. Penjelasan itu perbuatan apa bukan? Perbuatan. Kalimat yang menunjukkan atas makna di dalam dirinya kalimat sendiri. Cuman waqtaronat bi ahadil azminati thalathati, dalam kalimat fi'il itu selalu kebarengan salah satu daripada 3 masa, 3 zaman. Semenjak peletakannya wat'an, yaitu nisbatnya fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau, nisbatnya mudhari' yang menunjukkan zaman sekarang atau akan datang, nisbatnya amar yang menunjukkan selalu pasti akan nanti ada keterangan satu persatu di dalam keterangan berikutnya. Nah, qauluhu salasatun, bahwasanya fi'il itu ada terbagi 3. Dalilnya wa makna apa tadi? Wa dalilu ala dzalika al istiqra'u. Dalil ya yang menjelaskan kalau kalimat fi'il terbagi 3 azka disimak. Kalau diterangkan lihat ke papan tulis. Gitu loh ya. Fi'il kok dinyatakan ada 3 perkara. Pertama dalilnya adalah al-istiqra'. Tadi yang baca Jannah nggak ngerti. Jannah kan tadi. Nah, istiqra' itu penelitian, diteliti. Kan gitu. Ya seperti Imam Asy-Syafi'i. Kaitannya menetapkan hukum haid. Minimal itu adalah sehari semalam. Normalnya 6 hari atau 7 hari 7 malam. Paling banyak 15 hari, kan gitu. Itu istiqra'. Dalam ilmu nahwu kok fi'il terbagi 3? Dalil yang pertama istiqra', penelitian. Zaman ternyata memang ya ini dalam fi'il kalau enggak madhi 1, yang kedua mudhari', yang ketiga amar. Ini istiqra'. Ini jelas sih maksudnya, yang dimaksud istiqra'. Yang kedua wa qauluhu ta'ala. Nah, wa qauluhu ta'ala itu ataf kepada al-istiqra'u. Itu berdasar kepada firman Allah Ta'ala, yaitu lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Ya. Saya tulis. Ini dalilnya lahu ma baina aidina. Kemudian nulisnya ngapusnya nggak bersih lu sin. Muka lu emang berantakan sin.
Iya mukanya cemang-cemong gitu. Makanya ngamus papan tulisnya nggak bersih. Ya. Wama khol fana. Wama baina zalik. Ini lahu kepada Allah kalau nggak salah. Ma baina aidina. Segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Kata-kata al-aidi, tangan kita, tangan sesuatu kalau ada di depan kita kan berarti apa? Yang akan datang kan? Di depan itu udah dijalani apa belum? Ini saya diri di sini. Langkah di depan ini udah jalani apa belum? Belum. Di depan itu berarti menunjukkan mustakbal. Tuh. Wama khalfana, segala sesuatu yang ada di belakang kita. Saya diri di sini. Di belakang ono udah kelewat apa belum? Udah kelewat. Maka ini nanti menunjukkan madhi. Wama baina dzalik, masa antara yang akan datang dan masa yang telah lampau, berarti masa sekarang. Kan gitu. Berarti hal. Kan gitu kan? Nah, firman Allah lahu ma baina aidina wa ma ini khol fana. Ini sebidul lapis itu diisi gitu ngapa? Sebidul lapis masih dipajang aja di sini. Wa ma baina dzalika itu akhirnya diputuskan fi'il, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il madhi wa ma khol fana. Ya kan? Mudhari itu kalau enggak hal ya mustakbal kan gitu. Nah akhirnya di sini mudhari. Nah amar itu pasti mustakbal. Umpamanya contohnya amar, minumlah, udah minum apa belum? Belum lah kan gitu kan. Nah maka amar selalu menunjukkan mustakbal. Bisa dipahami ya? Nah, itu dalil yang kedua. Sekarang dalil yang ketiga adalah wa qaulu Zuhairin Asy-Syairi, ucapan Imam Zuhair sang penyair. Nah itu saya tulis gak apa-apa. Wa a'lamu ilmal yaumi, wa a'lamu ilmal yaumi, wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu. Terus apa itu? Walakinnani an ilmi ma apa? Fi godin ami. Ama. Ini perhatikan. Wa a'lamu ilmal yaumi, hari al-yaum. Al-yaum itu kan hari ini kan. Al-yauma akmal itu kan gitu. Nah, al-ilmal yaumi berarti al-yaum hari sekarang, ini menunjukkan zaman hal. Wal amsi itu kemarin berarti madhi. Walakinani an ilmi ma fi godin. Godin itu besok, ini menunjukkan mudhari. Nah, tiga dalil. Yang pertama adalah istiqra atau penelitian. Yang kedua firman Allah. Dan yang ketiga adalah ucapan Zuhair Asy-Syair penyair, wa alamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma apa tadi an ilmi ma fi godin ami, itu adalah merupakan dalil tentang macam-macam fiil itu terbagi tiga. Ini bisa difahami nih ya. Ini supaya kalian belajarnya pun lebih yakin, lebih mantap, lah ngerti dasar-dasar daripada fiil itu secara betul gitu loh. Qauluhu, udah lanjut. Qauluhu bermula ucapannya musannif, madzin yaitu
lafat madin. Ini supaya kalian belajar teliti. Asluhu itu bermula, asalnya madin, itu madin setelah dot kan nggak ada apa-apa, makanya madin. Ntar saya tulis, bawaan tulis biar kalian lebih jos lah. Madiyun itu lafat madiyun. Istasqalat menjadi berat. Apa ad-dhammatu dhammah alal ya'i atas ya. Fakhudifat maka dibuang apa ya. Begitu dibuang faltaqo maka bertemu apa sakinani dua huruf yang mati. Khudifat dibuang apa al ya'u ya lil tiqo isakina ini karena bertemunya dua huruf yang mati. Wa makna mudhiyihi dan bermula makna kemadiannya fi'il madhi, kelampauannya fi'il madhi, annahu itu sesungguhnya perbuatan, waqa'a wangqata'a. Waqa'a itu telah terjadi apa fi'il perbuatan, wangqata'a dan telah terputus apa fi'il, telah berhenti, itu maksudnya wangqata'a. Wa alamatuhu dan bermula alamatnya madhi ayyak kebala itu bahwa menerima apa madhi ta'at ta'nisi pada ta'nis, maksudnya ta'nis itu adalah menekankan tak yang menunjukkan perempuan, ta'ut ta'nis ya, ta'nis itu kan dari kata-kata annasa yu'annisu ta'nisan supaya kalian itu lebih mantap. Taknis itu apa sih? Ya, tasrif sekalian supaya lebih gamblang gitu. Sifatnya tak asakinata yang mati. Itu sifatnya tak, bukan sifatnya taknis. Maka asakinata. Nah, kalau yang baca santi apa jannah ayak bala ta'at ta'nisi sakinati aja. Loh iya kan? Nah, bukan ti tapi ta, karena as-sakinah adalah sifatnya ta, sementara ta'at ta'nisi itu ta'a dibaca nasab, maka as-sakinata bukan as-sakinati. Kadoroba seperti fi'il doroba, wa qoma dan fi'il qoma. Takuru berkata siapa kamu, kaitannya qoma dan doroba kalau dikasih ta, dorobat wa qomat. Dorobat telah memukul siapa dia perempuan satu lah, wakomat dan telah berdiri siapa dia perempuan. Tanggung itu biar panjang nggak? Qauluhu wa amrun, nah, dikit lah ya biar jelasinnya enak. Saya sekalian diri. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa mudhari'un dan mudhari, maka itu madhin. Madhin itu dibaca rofa, tandanya dhammah, cuman dhammahnya muqaddarah gitu loh. Qauluhu wa mudhari'un summiya diberi nama apa mudhari? Diberi nama mudhari'an. Ini keren ini supaya kalian lebih matang lagi kaitannya memahami nama-nama fi'il. Kenapa sih kok fi'il mudhari itu disebutannya mudhari? Minal mudharaati terambil dari masdar al-mudhara'ah. Wahia dan bermula al-mudhara'ah. Al-musyabahatu itu musyabahah. Musyabah itu keserupaan, menyerupai. Alasannya kenapa kok mudhari disebut mudhari dan terambil dari mudhara'ah yang maknanya mudhara'ah itu musyabahah. Li musyab, tuh bacanya begitu. Li musyabahatihi karena menyerupainya mudhari al isma pada isim. Menyerupai fil harokati di dalam harokat wasakanati dan sukun-sukun. Wa qabuli lamil ibtidai
dan menerimanya lam ibtida kadoribin seperti doribin. Doribin itu isim kan gitu loh. Apa hubungannya doribin dengan fi'il? Nah, perhatikan berikutnya. Fa inna awwalahu, maka sesungguhnya huruf awalnya doribin maftuhun itu dibaca fathah. Wa tsanihi, dan bermula huruf keduanya doribin sakinun itu sukun yang mati. Wa tsalisihi, dan bermula huruf ketiganya doribin maksurun itu dibaca sukun. Maksurun itu dibaca kasroh. Doribin, doribun. Sebagai pembandingnya, fakadzalika, maka seperti itu lafadz doribin al mudhari'u bermula fi'il mudhari'. Kayadribu seperti yadribu. Fa innal ya'a, maka sesungguhnya huruf ya maftuhatun itu dibaca fathah. Nanti lebih jelasnya saya tulis. Wadadu, dan bermula dotnya yadribu sakinatun itu sukun dibaca mati. Warra'u, dan bermula roknya maksuratun itu dibaca kasroh. Watadkhulu, dan boleh masuk alaihi atas mudhari apa lamul ibtidai, lam ibtida. Kakaulika, seperti ucapan kamu, inna zaidan layad ribu. Inna zaidan, sesungguhnya Zaid, layad ribu, sungguh itu memukul siapa Zaid. Kama takulu, sebagaimana berkata siapa kamu, inna zaidan ladoribun. Pada lafadz inna zaidan ladoribun. Inna zaidan, sesungguhnya Zaid, ladoribun, sungguh itu orang yang memukul. Awas jangan bacanya jangan salah. Ntar lu bacanya inna zaid ad-dorib lagi. Ya, itu kan nempel ya. Alifnya dengan lamnya harusnya kan misah. Spasi kan gitu kan. Aman itu nempel kesannya. Nah, sekarang tanggung. Wal mudhari'u, biar nanti jelaskannya sekalian diri. Wal mudhari'u, dan bermula fi'il mudhari'. Nah, kalau bahasa Jawanya wal mudhari'u lan utawi fi'il mudhari' ma iku kalimat dalakang nuduhaken apa ma. Duku bahasanya kado-kado aja lah. Ya terserah gua lah. Ya. Ala hadasin ing atase perbuatan. Ing atase penggawean. Muktarinin kang kebarengan bi ahadi zamanayil hali wal istiqbali. Awas, bi ahadi zamanayil, asalnya zamanaini. Bi ahadi zamanayil hali, dengan salah satu dua zaman hal, itu zaman sekarang, wal istiqbali, dan zaman istiqbal. Terusnya apa? Sandi, saya ngetes ini. Apa bet? Waqobla lam gitu. Apa san? Apa khotimah? Jannah. Alah. Apa bet? Bekeng. Apaan bekeng? Katanya wakubul. Lah iya kan? Emang bahasanya fikih ada kubul. Waqobila, dan menerima apa mudhari' lam pada huruf lam. Lu baca begitu aja masih mikir metenteng ya. Ada yang baca wakubul, ada yang baca waqobla. Lah iya kan? Enggak taunya waqobila. Waqobila, dan menerima apa mudhari' lam pada huruf jazm lam. Nahwu lam yadrib. Lihat titik. Udah sekarang nggak usah ribet, nggak usah diri. Lah orang ini kan udah ada. Madhi itu kan tulisannya begini. Madhi. Man kalau dibaca ini kan begini asalnya. Madin. Gitu kan? Begini. Perhatikan. Ini termasuk asik
Asiknya apa? Jelimet. Kalau saya mah ada yang jelimet-jelimet begitu malah seneng. Loh, kalau kalian itu petarung, ada masalah yang jelimet, itu bisa perang kita. Maksudnya perang, kaitannya mutolaahnya pun harus maksimal. Madin ini ada tanwin. Ini disebut dengan tanwin iwat. Iwat an harfin mahdufin. Madin asalnya adalah madiyun. Oh. Kan gitu. Iya kok diharokatin dhammah. Berat. Dibuang lah. Simbolnya gitu aja lah. Oh ya kan? Madiyun dibuang. Nah, untuk menandakan ada yang dibuang, kan gitu asalnya. Nah, dikasih tanwin, maka madin. Oh gitu loh. Ketika penulisan madin nggak ada alnya, nggak dimudhofkan, itu ya-nya hilang. Kalau umpamanya di sini ada alnya, al-madhi, ya-nya ada. Atau dimudhofkan, itu ya-nya muncul lagi. Kan kemarin udah dibahas cara penulisannya. Itu jelas. Itu kata-kata madhi. Apa yang dimaksud dengan madhi? Oh, ini udah balik tadi ya kitabnya ya. Maksudnya biar benar-benar jelas kalian. Wa makna mudhihi annahu waqa'a wang qata'a. Yang dimaksud zaman madhi, fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan masa lampau. Annahu qad waqa'a wang qata'a. Perbuatan itu betul-betul telah terlewati dan betul-betul sudah berhenti. Umpamanya ya ini doroba, telah memukul. Yang namanya telah memukul, perbuatan memukul itu udah selesai. Tadi mukulnya. Itu maksudnya wakoa kan telah terjadi. Wang kotoa sudah terputus, sudah berhenti maksudnya. Oke, paham ya? Itu fi'il madhi. Yang kedua mudhari'. Nah, ini keren nih supaya kalian ngerti. Mudhari' kenapa sih kok disebut dengan mudhari'un? Mudhari'un, fi'il mudhari' diberi nama mudhari' itu terambil dari masdar al-mudhara'ah. Al-mudhara'ah. Ini masalahnya. Spidolnya ora jelas. Ini enggak ada spidol lagi apa? Nih. Punya nih. Al-mudhara'ah maknanya itu al-musyabahah. Apa itu al-musyabahah? Serupa. Perhatikan, ini kaidah keren supaya kalian paham betul-betul. Kalian mau ngasih spidol nih, ya malah kamar mandi. Suwet ya. Ya. Aduh. Ini perhatikan. Kenapa sih mudhari' kok terambil dari masdar mudhara'ah? Kemudian maknanya mudhari' adalah al-musyabahah. Ini alasan yang keren sekali. Diperhatikan Santi. Karena fi'il mudhari' itu menyerupai isim. Kok menyerupai isim? Kan gitu. Mudhari' nih begini gampangannya. Ini saya taruh di atasnya. Umpamanya isim fa'il doribun. Kalau fi'il itu kan nggak ada tanwin, karena tanwin itu adalah ciri isim, kan gitu. Doribun. Sekarang coba, ini contohnya yadribu. Saya tulis di sini. Diperhatikan supaya kalian belajar bisa mengimbangi. Nih, fi'il mudhari' itu terambil dari al-mudhara'ah. Maknanya al-mudhara'ah adalah al-musyabahah. Maknanya musyabahah adalah serupa atau keserupaan. Jangan ngantuk. Keserupaan ntar ngantuk atau yang kesurupan. Siapa yang kesurupan? Ya, maksudnya keserupaan bagaimana? Yang dimaksud keserupaan adalah serupanya fi'il mudhari' terhadap isim, yaitu isim fa'il dalam harokat dan sukunnya.
Contohnya doribun, huruf pertamanya dibaca apa? Fathah. Fi'il madhi mudhari'nya yad, fathah bukan? Doribun ini alif, seolah-olah alif itu kan dibaca sukun. Benar apa enggak? Yadribu dibaca sukun apa bukan? Ya doribun. Ri dibaca apa? Kasroh apa kasrah? Kasrah. Yadri baca kasroh bukan? Bahkan huruf bawahnya pun yadribu. Oh. Sama enggak harokatnya? Maka mudhore disebut namanya mudhore karena terambil dari masdar al-mudhoro'ah. Maknanya al-mudhoro'ah adalah musyabah. Maksudnya musyabah teh kumaha? Maksudnya musyabah teh menyerupainya fi'il mudhore kepada isim baik dalam harokat ataupun dalam sukun. Ntar ada yang protes. Itu kan kebetulan saja. Begitu ya. Orang model kayak Begeng ini kan protestan. Maksudnya protes melulu. Kita uji contoh yang lain. Kalian apa maunya? Umpamanya farroha. Farroha yufarrihu fahuwa mufarrihun, kan gitu. Oke, kita uji Begeng. Geser kemari dah. Habis itu. Umpamanya fi'il mudhari'nya yufarrihu. Nanti kalian kembangkan sendiri. Ya. Farroha yufarrihu. Isim fa'ilnya apa? Apa? Mufarrihun. Mu dibaca doma bukan? Oke. Fa sama enggak? Berikutnya dibaca ini enggak? Lah kalau soal khun mah yuk mana ada ini salah ini. Masa yufarrihun? Nah, jelas. Udah sekarang uji lagi. Yang paling banyak itu kan mazid bisalah tadi akhruf. Umpamanya istaghfaro yastaghfiru. Ini supaya kalian lebih yakin. Mustaghfirun isim fa'ilnya. Ini ghain. Firun. Kalau fi'ilnya istaghfaro yastaghfiru. Coba tulis. Harokatnya sama apa enggak? Apa disangkanya ngarang cerita? Yastaghfiru. Ini enggak sama persis. Karena kaedah isim fa'il yang lebih dari 3 huruf adalah dibaca dhamma. Cuman sama-sama harokat. Jelas. Diharokati apa bukan? Yang pertama. Oke, huruf yang kedua sama-sama dibaca sukun bukan? Yastau dibaca diharokati bukan? Ini ghain yang kedua sama-sama dibaca sukun. Fi-nya sama-sama diharokati. Man kalau ini mustaghfirun, iya astaghfiru karena fi'il. Sama apa enggak? Nah, itulah kenapa mudhore kok dinamai mudhore, yang mana makna daripada mudhore adalah musyabahah. Sementara musyabah itu maknanya adalah serupa. Serupa macam mana? Menyerupainya fi'il mudhore pada isim fa'il baik harokat ataupun sukunnya. Bisa difahami ya? Oke. Nah sekarang itu yang satu. Yang kedua, boleh kemasukan lam ibtida. Itu contohnya inna zaidan la yadribu. Oh di mana nih? Udah penuh nih. Soalnya ini kan tempatnya amar, belum kan? Gitu loh.
Inna Zaidan la yadribu. Ini loh yadribu kemasukan lam. Ini namanya lam ibtida. Sebagaimana contoh inna Zaidan, itu yang contoh kalian di kitab hampir nyatu. Inna Zaidan ini alif punyanya dal, lado ribun itu loh, lado ribun. Ntar kalau kitab kalian kan alifnya di sini, ntar lu baca inna Zaidun ad-doribu lagi, salah lagi secara kaidah. Itu jelas. Oke nih, sampai sini bisa difahami nih. Yang penting kalian paham. Ngaji itu kalau paham insya Allah semangat. Tapi kalau ngaji orang paham, wah berat untuk semangat. Pengen tanya Sandi nggak paham, maka ngajinya ogah-ogahan. Lu paham Sandi? Nah pasti jawab. Perhatikan kalau saya nanya sama Sandi, pernah nggak jawab paham? Nggak pernah, pasti jawabnya dikit, gitu kan? Artinya dikit itu apa? Gambaran tidak paham, gitu loh. Aldo paham? Keren ya, begitu loh. PJ kayak Aldo dong. Pak Aldo paham? Oh, yes. Oh, gitu kan? Oke, dikit lagi. Qauluhu amrun, bermula ucapannya musannif yaitu amrun, lafadz wa amrun. Wa huwa dan bermula fi'il amar, ma itu fi'il. Dalla yang menunjukkan apa ma, alat tolabi atas tuntutan. Ya tuntutan, nuntut permintaan itu loh, gitu loh. Umpamanya ijlis itu permintaan untuk duduk atau mempersilahkan, ya tergantung lah. Waqobila dan lu bacanya juga waqobila, ntar lu bacanya waqobla ya ilmu annas. Aduh kacau lagi. Kalau begini tadi apa? Kubul, ya ada. Waqobila dan menerima apa amar ya al muannasati pada ya yang menunjukkan muannas, al mukhatabati yang diajak bicara. Kadrib seperti lafadz idrib. Fa innahu maka sesungguhnya idrib qabila itu menerima apa idrib ya al muannasati pada ya muannasah al mukhatabati yang diajak bicara. Nahu idribi. Udah titik. Sekarang yang terakhir diperhatikan, idrib disebut dengan fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il yang menunjukkan makna tolab. Apa itu tolab? Tuntutan. Tolab. Ya udah tolabin, gitu aja lah. Idrib, pukullah siapa kamu. Lu pukul itu kan jangan diartikan selalu kejahatan kan? Ya enggak? Umpamanya doroba Zaidun apa umpamanya? Al-hasiro, gitu kan? Zaid memukul kasur. Kasur kalau dijemur, ya, apalagi nggak percaya sih, ya orang emang jepret mulu, disangkanya kita males naikin kali, lah iya kan? Emang enak naikin jepret. Ayo, tuh kan, ya, ada. Nih perhatikan, idrib pukullah siapa kamu. Umpamanya memukul kasur itu kalau dijemur kan dipukul biar kutu. Ini Umi biasanya kutunya banyak. Ya enggak San? Apa Santi juga? Semua. Iya. Makanya kalau ngilangin kutu gampang, cukur botak semua aja. Lu dijamin enggak? Lah iya kan dijamin enggak ada kutunya. Alah sembarangan lu. Lah baru ketawa. Emang dasar orang kalau telmi begitu. Orang ketawa dari tadi baru ketawa. Perhatikan. Pukullah. Itu berarti perbuatan mukul dipukul apa belum? Belum. Maka fi'il amar itu adalah tolabul fi'li. Menuntut satu perbuatan. Gitu loh.
madalla alat tolab. Umpamanya ijlis, calik sia. Ini orang yang ngomong orang Banten. Calik sia, duduklah kamu. Udah duduk apa belum? Belum. Itu fil amar. Umpamanya kum, nangtung sia. Kan gitu. Nangtung itu diri ngadek kok siro. Kan gitu. Itu bahasanya Dias. Ya orang apa ya gitu. Mungkin ngadek kok. Orang ngadek kayak kue. Bahasanya Khotimah. Iya. Lah nyong urung mana? Urung mana? Ya. Paham kan nih? Tolap. Umpamanya uskut. Cicing sia. Umpamanya kan diem. Berarti kan perbuatan diem tadinya belum dilakukan. Ngomong mulu kayak Umi sama Nur ya. Ngomong ya Kak. Cicing sia. Gitu. Dengerin. Isma'u. Wah, kan gitu. Maka kalau di Jawa sebelum khutbah itu kan gitu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yahtubu faqad lagaut ya angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah kan gitu. Ya artinya apa? Perintah, diemlah kamu. Ansitu umpamanya. Orang disuruh makan, orang belum makan disuruh makan. Kul, makanlah kalian. Kalau banyak kulu. Iya kan? Jangan diartikan kolu. Rokok dulu. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, udah segitu dulu dah. Ibadah Allah.